Makanya kayak debat kemarin ya, saya nggak ngerti ada orang-orang yang banyak lah ya, termasuk Deki Gadas, mengatakan ini buang-buang waktu sia-sia. Dia memang mengatakan bahwa kami menang, memang jelas. Tapi dia tetap mengatakan itu perdebatan yang sia-sia, nggak level. Nggak sedikit pun, nggak ada satu kata pun dia mengatakan tentang penginjilan. Padahal itu merupakan tujuan utama dari saya setidaknya. Dan waktu saya diskusi dengan Isra, satu hari sebelum debat itu, malam itu, yang menyebabkan kelas terbayar saya liburkan itu, kami mendiskusikan strateginya. Bukan untuk menjawab argumentasi saja, tapi bagaimana atau di mana atau kapan atau bagaimana untuk nginjilnya itu di mana. Nah kalau itu dikatakan sebagai sesuatu yang sia-sia, tidak berguna kan konyol. Belum lagi Rudi Yohanes si sang debater ini orang idiot memang. Mereka katai kami sebagai dungu dan sebagainya. Karena kok mau eh, membiarkan mereka melakukan syahadat itu, orang jadi mualaf disyahadatkan di situ, orang idiot ini tidak ngerti. Yang bayar hotel itu si Donditan, bukan kami. Lalu dengan hak apa kami mau melarang dia melakukan hal itu? Dan kalau mengapa saya tidak keluar saja? Saya tidak keluar karena saya kepingin melihat kalau orang syahadat itu gimana modelnya. Saya belum pernah tahu seumur hidup saya. Jadi betul-betul orang idiot itu dungu banget kalau mengatakan bahwa saya kayak apa ya, saya menyadari saya dibodohin atau apalah kata-katanya ya. Mungkin kalau saudara mau, saudara bisa, mumpung waktunya lebih ya. Saya masukkan di mana itu ya? Tapi kalau saya buka videonya dia, saya harus, oh, saya lagi-lagi belum share screen. Taruh di mana ya? Ini tanggapan saya. Jadi di punyanya si orang idiot itu saya berikan komentar ini. Saya balas Sina dia ya. Dia bolak-balik minta duit untuk bangun gereja. Dan saya
bilang kalau urusan honor, harap tahu sampai detik ini aku tidak terima uang 1 sen pun dan aku tidak peduli. Berkat Tuhan dalam hal duit bagi aku dan gerejaku berlimpah-limpah sehingga tidak perlu mengemis-kemis untuk bangun gereja. Cuma yang punya dia ada di mana? Videonya apa yang berikan saya video itu ya? Itu domba. Iya, ini saya kira ini nih. Donasi dan sebagainya ini kerjanya ngemis duit untuk bangun gereja. Putra putri terbaik Indonesia bertarung di kejuaraan bergengsi itu. Harapan itu ada di pundak Mas Dede dan kawan. Dan inilah saudara pemain yang diturunkan oleh coach Bang. Pak, itu salah video, Pak. Kok aneh? Di backpack. Pilihan strategi khusus bagi tim Korea Selatan. Oh ini. Harapan Loh. itu ada. Kok kembali ke situ toh? Aduh, pencetnya salah klik gitu, Pak. Hah? Nah, itu sudah mulai itu. Oh sudah. Nah. Tes 1, 2, 3 pas. Oke. Salam sang terbatas, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara sang terbatas. Ya, pagi hari ini saya live jam 7.45, 40 berapa lah. Tapi mata pun 43, karena terhalang ini juga ya. Jam 7.43. Nanti saya jam 10 masuk gereja. Nanti saya pembicara terakhir, saya nggak bilang pengkhotbah kawan, saya bilang pembicara terakhir di gereja GBI Kairos karena besok kami sudah tutup gereja itu. Jadi nanti kalau ada iklan gereja tutup, inilah itu kawan. Di framing nanti kan di foto. Wow, dulu ini gereja, sekarang gerejanya sudah tutup, ya kan? Ya, tidak apa. Nanti mereka masukkan dalam gereja. Sudah banyak berita. Sudah banyak gereja tutup di kota Duri, salah satunya GBI Kairos, itu tinggal kawan. Ya, saya orangnya woles saja, tidak peduli ya. Mau dibilangnya gereja tutup, memang tutup kawan gerejanya ya. Kita pindah ke Ampera, gereja yang didonasikan oleh Sang Debaters dan para penggemar, ya, atau pengikut atau follower atau apalah nama kalian, rebel atau apa saya nggak tahu. And friend di sana. Dan gereja itu belum selesai. Ya, terima kasih kawan. Jalan menuju pembangunan apa namanya ya, plafon sudah makin dekat, yakni tinggal kekurangannya 39 juta. Kemarin dari 42 turun jadi 39 ya. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Yesuslah yang membalaskan, saya tidak punya apa-apa untuk membalaskan itu karena saya juga ya oma, ya opa. Ya oma, ya opa juga kawan. Ekonomi lemah lembut ya, lemah lembut ekonomi. Ya. Loh, saya bisa begini kan karena ditopang oleh saudara seiman. Karena ditopang YouTube, ditopang TikTok, ditopang Facebook, ya kan. Kalau secara materi saya itu ya oma ya opa, ekonomi lemah lembut, ya. Jadi kawan-kawan, saya tidak bisa membalaskan kebaikan kalian semua. Hanya Tuhan Yesuslah yang membalaskan kebaikan kalian berlimpah-limpah, karena saya juga orang yang tidak berguna di dalam hal keuangan. Tapi kalau memberitakan firman Tuhan, saya berguna. Kalau di dalam hal keuangan, saya sebenarnya tidak berguna.
Tapi oleh karena saudara-saudara seiman, diangkatlah derajat saya, jadi saya yang berguna, meskipun bukan uang saya. Jujur saya nggak pernah bilang, wah ini uang saya, ini nggak mau saya kawan apa adanya. Terlalu terang ya, jadi tambahkan kita itu. Ini aja begini ya, sudah bagus begini. Jadi nampak wajah itu karakternya. Ya oke, kita lanjutkan lagi kawan-kawannya. Kemarin aku melupakanmu, kemarin aku tak ingat kamu, bukannya. Kemarin saya live, saya buat di situ ulasan mengenai debat antara Dodi Setan dengan Umar versus Budi Asali Buas dengan Esra, pendeta Esra. Saya sudah berkali-kali mengingatkan, mereka ini tujuannya berdebat bukan untuk memberitakan kebenaran, bukan untuk mencari kebenaran. Pertama, mereka memiliki ruang hujat secara legal, menurut mereka itu legal ya. Padahal boleh dikatakan itu pun ilegal bisa ya. Karena ada aturan kalau berdebat bisa menghasut orang lain, mengagama orang lainnya. Itu pertama. Yang kedua, mereka ingin menghapuskan Yesus sebagai Tuhan. Itu upaya yang mereka lakukan terus-menerus sampai kapanpun. Mereka ini tidak mau membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di Al-Quran dikatakan bahwa Yahudi dan Nasrani lah yang menginginkan umat-umat manusia pindah mengikut agama mereka. Tetapi sekarang tidak. Yang terbalik adalah umat-umat Islam atau ciri-ciri di pendebat Islam itu menginginkan umat-umat di luar Islam, terutama Kristen, masuk menjadi agama Islam. Maka mereka berupaya keras untuk menggugurkan ketuhanan Yesus. Apakah mereka berhasil? Di satu sisi mereka berhasil. Jumlahnya berarti 1 orang, 2 orang, 3 orang, boleh 100 orang setahun. Sementara yang di sana di Timur Tengah 1 hari 30.000 orang. Berkurang jumlahnya kawan. Jadi tidak balance ya, tidak balance. Sudah. Sekarang tadi malam saya live, saya membuat sebuah fakta bahwa di dalam debat itu ada orang mualaf, seorang wanita. Dan saya sudah ingatkan bahwa pendeta ini masuk jebakan Batman. Kalau kita ganti bukan Batman lagi, jebakan Dodi Setan. Karena setan sifatnya suka menjebak manusia. Maka Esra dan Budi Asali yang pendeta dalam hal ini yang udah dulu dan tidak memikirkan apa efek mereka berdebat, hanya memikirkan elu-eluan dari orang. Wah hebat pendeta berdebat, kalah Duditan, kalah Umar. Itulah aku bilang kedunguan yang nyata dari Budi Asali dan Esra Solo. Mereka tidak tahu mereka masuk jebakan untuk dimanfaatkan oleh setan. Contohnya, nah, maka acara itu acara debat. Mereka sisipkanlah di situ acara memualafkan orang. Dan di dalam acara memualafkan orang itu sudah saya ingatkan, ini pasti akan di framing, pasti akan digodok semuka rupa 5 tahun lagi saya bilang sampai 10 tahun lagi. Ini menjadi presiden buruk bagi generasi Kristen selanjutnya. Bahwa umat-umat Muslim nanti, Muslim maksud saya pendebat-pendebat itu, akan mengatakan kepada seluruh dunia akibat berdebat. Nanti ada lagi muncul kalah debat. Ada lagi tidak percaya dengan ucapan pendeta karena kalah debat. Seorang wanita Islam bersyahadat atau mu'alaf. Wow, saya masih membayangkan 5-10 tahun lagi. Ternyata waktu itu dipercepat oleh setan. Dari setan. Lihat apa yang terjadi. Sudah muncul sebuah video dengan apa yang saya buatkan. Mak berbuat juga saya ya. Ini kawan buatannya. Alhamdulillah berkat debat lintas agama. Koh Dondi plus Bang Umar plus PS pendeta Esra, pendeta Buas, Ibu Liana Wati Kwok,
auto mualaf. Saya tahu. Wah, katanya ini belum tentu ini mualaf baru orang yang tidak Islam. Mungkin berapa hari yang lalu kita siapa yang mualafkan, dimualafkan lagi. Ya, mereka ini kawan bisa memualafkan orang 10 kali. Dan dia belum tidak agama dimualafkan lagi. Betul. Apa buktinya si Zuma. Orang yang sudah dimualafkan di Cirebon, di Masjid Cirebon ya, ke Kesultanan Cirebon, datang si Umar dimualafkan lagi, datang nanti dia ke tempat lain dimualafkan lagi, pergi ke masjid lain dimualafkan 10 kali, dia pergi 10 kali bisa dimualafkan. Karena memang mereka ini ingin menggembar-gemborkan yang seperti ini, padahal sebelumnya dia sudah dimualafkan. Lawak orang ini kawannya. Nah, kita dengar dulu judulnya saja, kita dengar, kita lihat dan kita baca. Alhamdulillah berkat debat lintas agama Kohdoni Bang Umar PS, Pendeta Esra Buas, Ibu Lianawati Kuok, otomatis mualaf. Ngeri fitnah yang mereka beritakan. Ini apa ini? Tirich Minas ini apa ini? Nama daerah tempat kami ada juga di Jawa. Jadi mereka ini tidaklah mencari kebenaran, tetapi ingin melakukan jebakan-jebakan Batman seperti ini. Skenario setelah menang baru ada skenario malam ini. Tapi sayang kalah Dodita, jadi skenario malamnya kurang nyambung, dapat bocoran kok. Ini ya. Jadi aku sudah prediksi kawan ya, banyak orang datang ke sana memprediksi ini. Dari ya Bon Jovi, saya berham mualaf sudah biasa itu mah gak heran. Alhamdulillah saya juga sudah mualaf teman sekian saya juga orang Islam. Saya nonton debat punya Dodi nggak bisa jawab semua pertanyaan. Ya, jadi begitulah kawan ya. Dan ini membuka peluang orang untuk mencari nafkah. Nafkah apa? Ya TikToknya jadi terkenal. Ini 7.400 orang yang penghasil LP, 2.800 orang komentar, 812 orang men-share video ini, dan yang menonton mungkin berapa. Kita saksinya dulu ya. Ini dibesarkan dulu. Yang luar biasa dan insya Allah malam ini akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, lihat Budi Asali terdiam di sini kawan di pojok kiri. Karena dia tahu ketololannya dimanfaatkan oleh Dondi setan. Tolol Budi Asali ini tolol. Berani nggak dia melarang itu? Nggak berani. Kenapa? Dia apakah dia halal darah? Padahal dia punya hak. Maaf kita dalam ini adalah acara debat. Copot dulu spanduk itu, silakan mualafkan. Itu harusnya. Dan kami mohon keluar dari ruangan ini. Tapi karena Budi Asali tolol dan tidak bisa memberikan argumen, tidak berani, ya ini jadinya. Kalau sang debatan tak terdengali. Maaf panitia, ini adalah acara debat. Tolong dulu dicopot itu spanduk itu. Baru silakan laksanakan acara kalian. Karena itu nanti di framing orang bahwa karena kamilah dia masuk jadi muslim. Jadi mohon maaf tolong dicopot. Dan begitu kawan kalau orang bijak. Tapi ketemu bilang Budi Asali Esra Soro dalam hal ini tolong masuk jebakan Batman. Tapi dalam debat mereka menang. Lawan si Umar Faruk Al-Faruk Al-Fateh. Siapa namanya ganti-gantinya di Umar? Palen Cahyono. Oh bukan. Nama hasilnya Senaga dia 4 sauran Senaga versus dengan Donitan kalah ya, tapi mereka tidak mau kalah dalam hal ini. Dibuatlah seperti ini, benar yang aku bilang itu. Jadilah alhamdulillah berkat debat lintas agama Kodoni versus Bang Umar versus Kodoni plus Bang Umar versus Pendeta Esra plus Pendeta Buas. Ibu Lianawati Kuok auto mualaf. Ngeri nggak? Ngeri. Inilah kelicikan setan. Masukku Dodi setan. Silakan. Nanti kita akan dipimpin oleh Kodondi ya. Nah, yang memimpin Kodondi, nah luar biasa. Apakah Kodondi sudah punya kapasitas untuk memualafkan orang? Membaca kitab bahasa Arab aja dia nggak lolos. Membacakan kitab Arab aja nggak lolos kawan. Jadi sekarang
Memualafkan orang ini kayak menjual kacang. Ini gimana kalau nutup ya? Gimana cara nutupnya ini, Willy? Kenapa? Mau nutup buang video diberhentikan? Sudah. Oh, Nggak usah kita tonton semua, buat apa? oh, itu Pak, arahkan ke tab yang atas itu, yang YouTube malah baru karena debat itu, kursornya. Tulisan tiga garis ini. Bukan, ke atas. Di atasnya, Ke atas lagi. Yang ada tulisan itu loh. Ya, kanan. Yang ada malah baru karena debat itu loh. malah Sebelahnya, baru. Pak. Ke kanan. Ke kanan terus. Oh, ini. Ya. Nah, itu ada silang tuh. Bilang. Ya. Oke. Nah, saya kembalinya gimana nih, kok bingung aku. Stop share. Stop share. Ya, saudara, saya komentari balik ya omongan bajingan ini ya. Dia tadi mengatakan dia kalau dalam keuangan tidak bermanfaat atau tidak apa, tapi kalau ngajar dia bermanfaat. Ajarannya tidak karu-karuan, orang ini tidak sekolah teologi ya. Dan dia ngajarkan Yudas itu masuk surga. Dan tempoh hari dia debat sama Ustadz yang namanya Wafi. Dia diserang dengan ajaran tentang Nuh waktu mabuk dan telanjang itu. Lalu salah satu anaknya itu membicarakan gitu ya. Itu kan anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Ham itu membicarakan, tapi Sem dan Yafetnya itu yang menutupi tubuh ayahnya yang telanjang. Nah, kalau Ham yang berdosa, kalau saya bisa baca sendiri Kejadian pasal 9 kalau saya tidak salah ya. Ini ya. Jadi ini terkutuklah Kanaan. Kenapa kok Kanaan yang dikutuk? Padahal yang berdosa itu Ham. Nah, Kanaan ini anaknya Ham. Lalu kenapa kok Kanaan yang dikutuk? Dia tidak bisa jawab. Saya sendiri ada eksposisinya. Dan Ustadz yang debat dengan dia itu saya berikan jawabannya. Jadi orang ini goblok yang sok pinter. Lalu kalau dia tadi katakan dia memberikan peringatan pada siapa? Dia tidak ada kontak dengan saya. Dia juga tidak ada kontak dengan Isra. Lalu kalau merasa mengatakan jebakan Batman atau jebakan Dodi Setan, saya tidak merasa terjebak. Apa ya ada orang yang mau percaya kalau itu mualaf karena debat itu? Ya mungkin sekali yang bodoh-bodoh itu bisa percaya. Tapi orang yang punya kecerdasan rata-rata saja sudah pasti tidak akan percaya. Dan orang itu dari sejak awal sudah pakai jilbab. Lalu kalau dia ngomong kami dungu dan lolol, seharusnya melarang hal itu, turunkan itu spanduk dan keluar. Saya kok kepingin tahu kalau dia betul-betul ada dalam sikon kami, dia berani melakukan itu. Karena yang bayar ruangan itu adalah Don Litan.
Bagaimana kita bisa minta dia turunkan spanduk? Memang meninggalkan ruangan bisa. Tapi seperti saya katakan tadi, saya kepingin lihat orang syahadat itu bagaimana. Biarpun syahadatnya palsu, saya tidak peduli. Saya ingin tahu orang syahadat itu bagaimana, karena saya tidak pernah lihat seumur hidup. Lalu laki-laki media tidak mikirkan ya. Sama seperti Daging Gadas juga tidak memikirkan. Tujuan kami debat itu penginjilan. Yang nonton itu ratusan ribu orang, saudara. Kapan lagi ada kesempatan untuk menginjili ratusan ribu orang? Isra sendiri saja ya, tidak usah ngomongnya dari pihak Islam ya. Mereka juga YouTube live juga kan, dan Muslim yang nonton pasti banyak sekali. Nah, Isra sendiri saja, setahu saya paling sedikit dia masukkan 3 YouTube live. YouTube-nya dia sendiri, YouTube-nya gereja, dan YouTube-nya yayasan. Satu channel saja yang nonton 26.000. Bayangkan semuanya berapa yang nonton. Saya tidak akan sia-siakan kesempatan penginjilan seperti itu. Dia mau ngomong jebakan Batman, jebakan apa, persetan bagi saya. Orang idiot ini memang bukan orang yang injili. Kalau saya ditantang debat lagi, saya akan lakukan lagi. Tidak peduli dia mau lakukan lagi 10 orang, 100 orang, saya tidak urusan. Tapi mungkin sekarang yang kali nanti akan saya tinggal pulang. Karena saya sudah, tujuan saya kan cuma lihat. Saya sudah lihat, buat apa lihat lagi? Kalau dimualafkan lagi, saya tinggal pulang. Tapi kesempatan debat, saya tidak akan sia-siakan. Selama waktu saya ada, dan memang temanya memungkinkan penginjilan, saya pasti akan lakukan. Dan tidak merasa saya dijebak dan sebagainya. Saya merasa saya dapat keuntungan, karena bisa memberitakan Injil pada ratusan ribu orang. Jadi orang idiot ini sok bijak. Padahal dia tolol banget. Dan untuk orang idiot ini saya berikan peringatan, kamu bertobatlah sebelum kamu masuk neraka. Dan ketemu Yudas di sana. Yang kamu percaya Yudasnya di surga.